Baru-baru ini Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa setiap orang sedang memegang senjata yang dibuatnya. Jika hari ini kalian memegang atau melihat video ini, artinya kalian sedang memegang sepotong dari senjata Israel. Yuk kita lihat. I just said this in another meeting, and they said, "Oh, Israel is isolated. Israel can't break out of the siege." And I said, "We will." Some of them have stopped weapon component shipments. Can we get out of this? Yes, we can. We're pretty good at producing weapons. Like intelligence, we share both with the United States. A good chunk of your intel. And our weapon systems, we share with the United States. We're tremendously appreciative of the bipartisan support in military matters to Israel in previous years and today as well. But do you have cell phones? You have cell phones here? No. You're holding a piece of Israel right there. You know that? I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the foods, you eat cherry tomatoes. You know where that was made? I don't like cherry tomatoes, but it's an Israel. What can I do? It's an Israeli product, as are so many other things. Ya, itulah pidato terbaru ya yang disampaikan oleh PM Israel terkait dengan senjata dan pasokan senjata ke negaranya, dimana kita ketahui beberapa negara Eropa itu menghentikan ya pasokan senjata karena protes dari warganya yang pro Palestina. Namun ternyata pasokan itu tidak berhenti karena masih ada negara besar yang menopang persenjataan mereka, yaitu Amerika yang tadi telah disampaikan, dan mereka tetap kuat katanya. Dan yang mengejutkan yang telah disampaikan tadi, bahwa setiap orang itu memegang bagian dari senjata yang dibuat oleh Israel. Dan hari ini kita melihat layar yang ada di depan kita, itulah bagian daripada senjatanya. Selain itu juga ada obat-obatan dan juga makanan yang dibuat oleh Israel, dan itu ternyata berkemungkinan bisa menjadi senjata yang nanti bisa digunakan oleh Israel. Dan kita lihat bagaimana hari ini nasib negara-negara ataupun orang-orang yang ketika senjata itu digunakan. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan hari ini sejak 7 Oktober kemarin sudah puluhan bahkan ratusan nyawa hilang melayang ya di karena senjata Israel yang setiap hari kita lihat bagaimana kondisi para korban. Dan tidak hanya di suatu wilayah atau di Gaza, tapi senjata-senjata itu juga digunakan untuk menghancurkan beberapa negara, yang mana baru-baru ini di Doha, Qatar itu dilakukan. Dulu juga pernah ada di Iran, dulu juga pernah ada di Lebanon, di Suriah, di Yaman, dan di beberapa negara yang mana ya mereka bermain karena kita akui bahwa Israel memiliki senjataan yang tercanggih ya katanya. Tapi ya walaupun memiliki senjata yang tercanggih, faktanya sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini mereka belum bisa menaklukkan sepetak lokasi yang ada di Palestina, yaitu di Gaza. Sampai hari ini belum bisa dikatakan menang, walaupun mereka telah menghancurkan, membombardir, dan juga membunuh banyak manusia yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi kita harus sadar teman-teman bahwa hari ini kita hidup di dalam hegemoni Israel dan juga para sekutunya, yang mana kerusakan terus terjadi di muka bumi. Maka yang harus kita lakukan adalah yuk kita sama-sama terus perbaiki diri kita, perbanyak ilmu kita, perbanyak ibadah kita, dan bentengi diri kita dan keluarga dari senjata-senjata yang kapanpun bisa digunakan untuk merusak, baik itu menghancurkan secara fisik maupun menghancurkan secara mental. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Kapan lagi? Mulailah dari sekarang, karena jangan sampai terlambat kita menjadi korban selanjutnya dari keganasan Israel dan sekutunya. Yuk jangan lupa di follow, langsung saja komen di bawah kalau ada saran ataupun tanggapan kalian ya.